kita berdoa lebih dahulu supaya dalam pelajaran nanti dari pelajaran sampai selesai. Oke. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kebanyakan hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, sekarang jam kedua. Sekarang waktunya apa? Ini lupa. Sudah lupa terakhir sampai berapa? 9. 9. Oke, dibuka terkait sekarang bab 9 tentang apa? Mengenal aneka Bab 9 tentang mengenal aneka ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ragam hias itu apa? Ragam hias itu bisa disebut juga dengan motif. Jadi ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya itu diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Jadi ragam hias itu dibuat dengan cara menggambar, ya, dengan cara menggambar atau memahat atau membuat hiasan. Ya, itu ragam hias. Nah, salah satu fungsi ragam hias apa? Salah satu fungsi ragam hias dapat meningkatkan apa? Dapat meningkatkan kualitas atau nilai pada suatu benda. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kita pelajari ini, jadi yang pertama itu adalah siswa itu dapat menganalisis bentuk ragam hias dari daerah tertentu dengan menyebutkan ciri-cirinya. Terus yang kedua itu siswa dapat menggambar ragam hias dengan kreativitasnya sendiri dengan memilih ragam hias figuratif atau ragam hias flora atau ragam hias fauna atau ragam hias geometris dan lain sebagainya. Itu tujuan pembelajarannya. Untuk materinya yang pertama yaitu pengertian ragam hias. Jadi ragam hias tadi apa? Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola. Ya, ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Nah, ragam hias itu dapat dibuat dengan cara menggambar atau apa tadi? Memahat atau mencetak. Itu salah satu fungsi ragam hias adalah meningkatkan kualitas nilai pada suatu benda. Selanjutnya lanjut yang B yaitu di jenis-jenis ragam hias. Yang pertama ada ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif apa? Ya, ragam hias figuratif itu adalah ragam hias yang menggunakan objek manusia. Jadi ragam hias figuratif itu disebut juga figur manusia. Nah, di dalam pembuatan ragam hias figuratif itu seniman akan meniru bentuk tubuh manusia. Selanjutnya ada apa? Ragam hias apa? Ada ragam hias flora. Ragam hias flora itu sama dengan ragam hias apa? Tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu kan sebagai sumber objek ragam hias dapat dijumpai di hampir
seluruh pulau di Indonesia. Selanjutnya di ragam bias fauna. Kalau ragam bias fauna atau biasa yang disebut dengan fauna itu biasa disebut hewan ya. Fauna itu hewan, kalau flora tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau ragam bias fauna itu motif biasnya biasa menggunakan bentuk fauna atau biasa menggunakan bentuk hewan. Nah, objek dari motif ini itu biasanya merupakan bentuk dari wujud aslinya secara utuh atau hanya bisa mengambil di bagian tertentu dari hewan tersebut. Itu ragam bias fauna. Dari materi yang Pak disampaikan ini tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, semuanya paham ya? Ya. Paham. Oke, kalau sudah coba di LKS ya. Dibuka di halaman 18 di ragam bias flora atau biasa disebut tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ada di gambar 9.3 contoh ragam bias flora. Coba itu kalian gambar yang ada di buku tersebut. Di contoh gambar 9.3. Sudah semuanya? Sudah ya, oke. Kalau sudah, sekarang pada sekali lagi dari materi yang kalian dibahas tadi, apakah ada yang ditanyakan? Iya. Kalau tidak, di sini Pak Aden sudah menyiapkan lembar refleksi siswa itu untuk kalian. Coba nanti ini Pak dibagikan, coba kalian kerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai semuanya? Kalau sudah, bisa dikumpulkan pada ngambil satu persatu. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang jam berapa? Jam 11 ya. Di sini boleh dikemas, sekarang boleh berdoa dan bisa pulang. Silakan dikemas. Oke, kalau sudah silakan berdoa. Mungkin silakan